Bab 20. Cepat katakan anak yang telah kau sembunyikan itu, sentak Pak Handoko, menatap penuh amarah Ibu Desi yang sudah membohonginya. Aku lupa, aku sedang bicara dengan orang lumpuh. Senyumnya menyeriangai, melepaskan cengkraman tangannya dari dagu Ibu Desi. Carikan buku dan pulpen. Perintahnya pada pria yang tak lain asisten pribadinya. Baik Pak. Pria itu bergegas mencarikan buku dan pulpen dalam kontrakan Ibu Desi. Ini Pak, sekarang kau tulis di mana anak itu. Memberikan buku dan pulpen itu pada Ibu Desi, berharap ia bisa mengatakan sesuatu lewat tulisannya. Cepat. Sentaknya kembali melihat Ibu Desi yang hanya diam mematung. Prak, Ibu Desi justru melempar buku dan pulpen itu ke lantai. Kau tidak berubah, selalu membuat amarahku tersulut, desisnya kesal. Pak Handoko pun berjalan ke arah kamar membuka lemari berukuran sedang yang ada di sana, berharap bisa menemukan sesuatu yang berhubungan dengan anak perempuan itu. Tak tinggal diam Ibu Desi pun memutar kursi rodanya menyusul Pak Handoko ke dalam tampak tengah memberantakan semua isi lemarinya. Ibu Desi turun dari kursi rodanya, memegangi sebelah kaki Pak Handoko, bergumam berulang kali agar Pak Handoko menghentikan perbuatannya. Menyingkirlah. Pak Handoko yang kesal menendang wajah Bu Desi sampai wanita itu terjungkal ke belakang, dan kepalanya membentur sisi ranjang. Desi. Pak Handoko terperanjat melihat Bu Desi yang seketika langsung tak sadarkan diri. Darah segar mengalir dari dahinya. Sial. Pak Handoko pun memilih pergi. Tidak berapa lama Ibu Ratih yang baru saja membeli makan di luar kembali ke kontrakan Ibu Desi. Desi, ini aku sudah membelikan nasi bungkus dengan lauk kesukaanmu, ujar Ibu Ratih seraya melangkah masuk ke dalam rumah. Desi, mengeritkan dahinya tak melihat Ibu Desi yang biasanya terduduk di ruang tengah. Desi. Pekiknya melihat Ibu Desi yang sudah tergeletak di lantai kamarnya. Ya Allah Desi, apa yang terjadi? Ibu Ratih memutar pandangannya tampak isi lemari yang berantakan. Ia pun segera memapah Ibu Desi ke ranjang dan membaringkannya di sana. Kenapa dahinya berdarah seperti ini? Ibu Ratih yang panik segera mengobati luka Ibu Desi. Beberapa menit kemudian tampak Ibu Desi yang perlahan membuka kedua matanya. Desi, kamu sudah sadar? Apa yang terjadi? Apa ada pencuri? Cecarnya masih dengan wajah panik. Apa aku perlu menghubungi Tisa? Ibu Desi mengeleng. Ia pun berusaha untuk duduk lalu menggerakkan tangannya, meminta Ibu Ratih mengambilkan buku dan pulpen untuknya. Ini Desi. Ibu Desi membuka lembaran buku tulis itu lalu menuliskan apa yang ingin dikatakannya di sana. Jangan beritahu Tisa tentang hal ini, dan jangan beritahu keberadaan Tisa saat ini pada siapapun. Ibu Ratih yang membacanya pun hanya bisa mengangguk mengerti walau ia tak tahu kenapa Ibu Desi meminta hal itu. Keesokan harinya, suara Hels yang bergesekan dengan lantai marmer itu terdengar nyaring. Suara wanita pun terdengar dengan jelas. Papa ini benar-benar keterlaluan. Papa sudah janjikan akan mengajak Mama berlibur. Gerutu Nyonya Dina menyusul langkah kaki Pak Handoko yang dengan santainya masuk ke dalam rumah. Sepanjang perjalanan ia terus mengomel. Karena Pak Handoko yang sebelumnya berkata akan mengajaknya berlibur tapi sejak kemarin justru meninggalkan dirinya seharian di hotel, dan hari justru mengajak Nyonya Dina pulang dengan alasan ada pekerjaan yang harus selesaikan. Pak, dengarkan aku, pekik Nyonya Dina, sama sekali tidak dihiraukan Pak Handoko yang masuk ke ruang kerjanya. Tisa. Tisa yang mendengar teriakan itu bergegas menuju ruang tengah. Ya Nyonya, cepat buatkan saya jus apel, saya haus. Baik Nyonya.
Tisa bergegas menuju dapur membuatkan jus apel yang diminta. Nyonya Dina menyandarkan tubuhnya di sofa, membuang nafasnya kasar. Nafasnya masih kembang kempis karena emosi. Ini Nyonya. Tak lama Tisa kembali dengan membawa jus apel. Bawa ke kamar saya. Nyonya Dina beranjak dari duduknya, menaiki anak tangga. Tisa pun mengekorinya. Jangan lupa cemilannya. Kamu bawakan? Tanya Nyonya Dina selesai menapaki anak tangga. Cemilan. Tisa bingung karena Nyonya hanya minta dibawakan jus apel saja. Saya tidak membawanya Nyonya. Setelah ini saya ambilkan. Mendengar hal itu spontan Nyonya Dina menoleh. Kamu pikir saya ikan hanya minum saja? Omelnya pada Tisa yang berada di belakangnya. Tapi Nyonya tadi, kamu itu memang tidak becus kerja ya? Omelnya lagi. Sebenarnya itu hal sepele. Tapi karena emosinya yang masih meluap karena suaminya Nyonya Dina pun seolah melampiaskannya pada Tisa. Cepat ambilkan, dasar tidak becus. Menepis nampan yang dibawa Tisa namun tanpa sengaja tepisan tangannya mendorong Tisa hingga langkah kaki Tisa spontan mundur. Tisa, teriak Yuza yang melihat Tisa terdorong. Dengan cepat Yuza menarik tangan Tisa namun keduanya justru jatuh ke bawah, berguling-guling di anak tangga yang menjulang ke bawah. Yuza, pekik Nyonya Dina mendapati angkanya yang masih mendekap tubuh Tisa hingga jatuh ke bawah dan kepalanya membentur dinding. Yuza, Nyonya Dina bergegas turun ke bawah. Ada apa ini? Pak Handoko yang mendengar keributan pun menghampiri. Terkejut melihat Yuza yang sudah tidak sadarkan diri. Sakit, perutku sakit sekali. Tisa mengerang kesakitan, memegangi perutnya. Tisa, Bitati yang melihat hal itu pun bergegas menghampiri Tisa. Tisa, kamu jatuh dari tangga. Tisa tak sanggup menjawab, hanya terus mengerang kesakitan. Cepat kita bawa keduanya ke rumah sakit. Pak Handoko yang panik pun segera membawa keduanya ke rumah sakit. Pak, boleh saya ikut? Pinta Bitati, merasa khawatir pada Tisa mengingat gadis itu tengah hamil. Ya sudah, kamu ikut. Mereka pun bergegas masuk ke dalam mobil, membawa Tisa dan Yuza ke rumah sakit. Setibanya di sana keduanya segera ditangani petugas medis. Dokter mengatakan jika keadaan Yuza baik-baik saja, kepalanya hanya terbentur ringan. Walau belum sadarkan diri, sementara Tisa masih ditangani dokter yang saat dalam perjalanan mendadak tidak sadarkan diri. Dokter, bagaimana keadaannya? Tanya Bitati pada dokter di IGD setelah memeriksa Tisa. Syukurlah tidak terjadi benturan yang berarti pada kandungnya sehingga keadaannya baik-baik saja. Walau pasien tetap harus diopname untuk memulihkan keadaannya. Jelas sang dokter membuat Bitati lega mendengarnya. Setelahnya Tisa pun langsung dipindahkan ke ruang rawat inap. Sementara Yuza yang masih berada di ruang IGD perlahan membuka kedua matanya. Yuza, kamu sudah sadar nak? Nyonya Dina tersenyum lega melihat putra kesayangannya akhirnya membuka kedua matanya. Desis Yuza, masih merasakan sakit di bagian kepalanya. Sayang, masih sakit ya? Nyonya Dina menatap khawatir. Yuza memutar pandangannya. Kenapa aku ada di sini? Sesaat ia lupa apa yang terjadi. Tadi kamu jatuh dari tangga. Jatuh dari tangga. Yuza mengeritkan dahinya. Pikirannya langsung tertuju pada Tisa. Ingat jika Yuza melihat mamanya yang mendorong Tisa hingga terjatuh ke anak tangga yang tepat berada di belakangnya. Tisa, Yuza segera bangun dari ranjang. Bagaimana keadaannya? Mendadak ia panik.
mengingat janin yang dikandung Tisa. Kamu apa-apaan sih sayang? Untuk apa mengkhawatirkan asisten rumah tangga itu? Nyonya Dina menatap heran. Bitati mengatakan keadaan Tisa baik-baik saja walau harus tetap diopname. Jawab Pak Handoko, membuat Yuza merasa lega. Sudahlah, kamu tidak usah pikirkan dia. Keadaanmu sudah membaikkan. Kita pulang ya, ujar Nyonya Dina. Sementara Tisa yang sudah berada di ruang rawat, perlahan mulai sadar dan membuka kedua matanya. Tisa, kamu sudah sadar? Tisa terlihat memutar pandangannya. Wajahnya tampak bingung. Kenapa aku ada di sini? Tanyanya dengan suara yang lemah. Tadi kamu jatuh dari tangga. Jatuh dari tangga. Tisa tersentak seketika. Ia ingat jika dirinya sempat terdorong dan jatuh dari lantai 2. Jantungnya mendadak berdegup kencang. Bagaimana dengan kandunganku? Lirih Tisa, jemarinya yang bergetar perlahan meraba perutnya yang terbalut blos tipis. Apa janinku baik-baik saja? Janinmu baik-baik saja. Untung saja dan Yuza melindungimu sehingga janinmu tidak terbentur keras. Jelas Bitati. Tisa tertegun. Ya, dia ingat saat Yuza mendekap erat tubuhnya yang terjatuh ke bawah. Bagaimana keadaan kaki Yuza? Dia baik-baik saja, dan Yuza baik-baik saja. Tisa merasa lega mendengarnya. Malam itu Bitati masih setia menemani Tisa di rumah sakit. Syukurlah Pak Handoko mengizinkannya untuk menemani gadis malang itu. Dan Yuza, Bitati tampak terkejut melihat kedatangan Yuza malam itu. Bagaimana keadaannya? Sudah lebih baik dan tadi habis minum obat untuk menguatkan kandungnya. Jelas Bitati beranjak dari duduknya. Kalau gitu saya ke toilet dulu dan, ujar Bitati memberikan ruang untuk keduanya. Yuza mendekatkan langkahnya ke arah ranjang. Tampak Tisa yang masih tertidur pulas. Bola matanya tanpa sadar menatap wajah cantik Tisa, menyampirkan sulu rambut yang menutupi sedikit wajahnya. Kali ini pandangannya tertuju pada perut Tisa yang sudah terlihat membuncit di balik blos yang dikenakannya. Yuza menyingkap sedikit blos itu, tampak perut putih mulus Tisa. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Yuza tersenyum seraya mengelus perut Tisa. Kak Yuza, ujar Tisa perlahan membuka kedua matanya. Yuza yang sedikit terkejut pun buru-buru menarik selimut kembali menutupi perut Tisa. Lo udah bangun? Kenapa kakak di sini? Ya, gue mau lihat keadaan lo. Oh, balas Tisa singkat. Keduanya yang tampak sama-sama canggung pun saling terdiam. Terima kasih, sudah menyelamatkanku. Tisa memecah keheningan. Gue cuma nggak mau lo kenapa-napa, nanti yang susah keluarga gue, balas Yuza asal. Tapi syukurlah kandungan lo baik-baik aja. Memangnya kamu peduli? Tisa balik bertanya. Yuza, suara seorang pria menghentikan percakapan keduanya. Tampak Pak Handoko yang entah sejak kapan masuk ke ruangan tersebut. Tampak tengah berjalan ke arah mereka.